Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahma Komala, biasa dipanggil dengan Ibu Rahma. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melihat sisi kanan dan sisi kiri kita dulu nih. Coba dilihat ada sampah atau tidak. Juga rapihin kursi dan juga mejanya. Apakah udah rapi semuanya? Oke, kalau sudah rapi, sekarang kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Oke, pimpin doanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, setelah berdoa, Ibu akan absen dulu ya satu-satu. Siti Makfiroh, Zaidan Humala, Fauzi Irawan, Fadilah, Nanda Krisya, Hernanda, Fahmi, Aji, Levina. Oke, hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, ada yang tahu gak lagu Naik Delman Istimewa? Siapa yang tahu? Oke, gimana kalau kita nyanyiin dulu ya? Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Sekali lagi ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Hore. Oke, gimana, udah pada semangat belum semuanya? Kalau udah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan mengajarkan tentang tema 7, subtema 4 pembelajaran pertama, yaitu tentang kebersamaan di tempat wisata. Oke semua, sekarang Ibu akan bagiin handout kepada kalian. Nih, handout semua dapet ya satu-satu. Oke, dilihat dulu handoutnya, ada apa aja dalamnya. Udah dibaca? Nah, di dalam situ di dalam situ ada cerita tentang dongeng hiu yang menakutkan. Dan hari ini Ibu akan membacakan dongengnya. Dengerin ya semuanya. Hiu yang menakutkan. Kehidupan sehari-hari di laut berjalan seperti biasa. Pak Fahri mengajarkan anak ikan yang lain tentang apa saja seluk-beluk kehidupan di bawah laut. Gurita sibuk dengan tentakel dan tintanya serta penyu yang selalu memberikan nasihat serta rahasia bagaimana hidupnya bisa panjang. Hari ini pembelajaran siswa baru dimulai. Semua anak perairan dangkal datang untuk mempelajari kehidupan di bawah laut. Suasana gembira terasa di sekolah tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah Ibu Hiu dan anaknya
Semua anak dan orang tua di sekolah takut. Lalu dengan sigap para orang tua menyembunyikan anak di belakangnya. Semua orang juga bingung karena baru pertama kalinya ada hiu yang belajar di sekolah tersebut. Nah, Ibu Hiu dengan rasa bersalah dia meminta maaf karena membuat seisi sekolah takut dan berkata pada Pak Pari bahwa ia hanya ingin menyekolahkan anaknya. Nah, Pak Pari ini dengan gembira menyambut anak hiu tersebut. Pada jam pelajaran dimulai, Pak Pari mengatakan bahwa hari ini akan mempelajari mengenai dan memaksimalkan potensi diri sendiri. Pak Pari memulai pelajaran dengan mempersilahkan satu persatu anak mengenalkan dirinya dan apa saja yang ada pada dirinya. Lalu anak Gurita dengan bangga memperkenalkan dirinya. Aku adalah Gurita. Diriku mempunyai banyak tangan serta banyak tentakel di setiap lenganku. Jadi memudahkanku ketika melakukan sebuah pekerjaan. Aku juga punya tinta. Tinta tersebut kugunakan untuk menghilangkan ketika bermain petak umpet bersama temanku. Jadi aku selalu menang dalam setiap permainan. Hahaha. Semua anak tertawa dan takjub dengan anak Gurita. Anak penyu lalu menimpal dan memperkenalkan dirinya. Aku adalah penyu. Diriku mempunyai cangkang yang kuat di atas badanku. Aku juga bisa berenang dengan jauh dan kata ayahku umurku bisa sangat panjang. Nah, semua anak terkagum dengan anak penyu. Ketika semua anak sudah memperkenalkan dirinya, satu persatu tibalah anak hiu. Anak hiu memperkenalkan dirinya dengan berat hati. Ia berkata, "Aku hiu, diriku dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan gigiku yang tajam." Setelah hiu selesai berbicara, Pak Pari memberitahu bahwa anak-anak tidak perlu takut kepada hiu karena hiu hanya ingin belajar bersama di sekolah. Lalu Pak Pari pun melanjutkan pelajarannya dengan bermain bersama. Gurita dan penyu bermain hanya berdua saja. Hiu yang sendirian pun hanya bisa diam. Tak lama Pak Pari pun bertanya kepada hiu, "Ada apa hiu? Kenapa tidak bergabung bersama Gurita dan penyu?" Hiu menjawab, "Tidak apa-apa Pak, saya bisa bermain sendirian." Lalu Pak Pari mengajak hiu untuk bergabung bersama penyu dan Gurita. Gurita pun takut karena ada hiu di dekatnya. Penyu berbicara kepada Gurita, "Tak apa Gurita, kita hanya bermain saja." Selanjutnya penyu pun menerima hiu dan mengajaknya duduk di sampingnya. Gurita, penyu, dan hiu akhirnya bermain bersama. Hiu senang sekali karena dirinya diterima oleh teman-temannya. Pak Pari pun mengakhiri pembelajaran hari ini di sekolah. Kemudian penyu, Gurita, dan hiu pulang bersama orang tuanya. Oke, ada yang bisa membacakan ceritanya lagi kembali? Siapa yang bisa? Ayo. Kalau nggak ada ibu tunjuk ya. Coba Siti Khadijah bacain kembali ya. Oke, terima kasih Siti Khadijah telah membacakan ceritanya kembali. Nah, sekarang Ibu mau ngejelasin tentang pengertian hidup rukun. Ada yang tahu nggak pengertian hidup rukun? Siapa yang tahu? Oke, betul sekali. Nah, hidup rukun ini biasanya adalah hidup-hidup yang tentram, aman, dan juga damai. Nah, hidup rukun ini biasanya itu hidup-hidup yang biasa dikenal dengan hidup yang saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, sesama manusia, antar teman, tetangga, kerabat, dan juga masyarakat. Nah, ada juga ciri-ciri hidup rukun. Ya, ciri-cirinya itu yang pertama nih ada saling bekerja sama antara teman dan juga sesama manusia yang lainnya. Dan ciri-ciri yang keduanya yaitu saling menghargai
kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda. Lalu ada juga yang ketiga, yaitu saling menghormati. Sama saling menghormati tadi bisa menghormat kepada orang tua, guru. Lalu ada ciri-ciri yang keempat, yaitu bersikap ramah dan baik kepada semua manusia, makhluk hidup di dunia. Jadi kita harus baik kepada teman kita, kepada kerabat kita, guru, apalagi nggak boleh marah-marahan kayak gitu ya. Nah, sekarang ibu mau jelasin apa aja sih manfaat hidup rukun. Nah, manfaat hidup rukun ini kita sebagai manusia bisa saling tolong menolong, lalu saling menciptakan perdamaian yang aman, damai, tentram. Lalu ada dapat menghindari dari perselisihan dan juga pertengkaran. Kita dijauhin dari pertengkaran, keributan, hal-hal yang tidak elok gitu ya. Pada ngerti semuanya? Siapa yang belum paham? Coba, ayo, ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, sekarang ibu bagiin lembar yang harus kalian isi ya. Oke, sebentar. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, udah pada megang kertas semuanya? Nah, sekarang ibu mau ngejelasin cara cara mengerjakannya ya. Yang pertama itu ada soal pengetahuan, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan. Di dalamnya itu ada pertanyaan yang udah ibu jelasin tadi. Jadi kalian tinggal jawab dengan benar ya. Lalu bawahnya ini ada kotak ya, lihat. Nah, ini kotak ini untuk kalian menceritakan kembali apa yang telah kalian baca dari dongeng hiu tadi. Ya, sekarang kerjakan. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Oke? Ditunggu ya. Apakah ada yang bingung? Atau kurang waktunya? Kalau kurang, ibu kasih 15 menit. Ibu tunggu, oke? Apakah udah selesai semuanya? Ya udah, kalau udah selesai kumpulin ke depan ya. Nah, ada lagi yang belum mengumpulkan? Udah semua ya? Udah semua, oke. Terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kayaknya udah pada nggak semangat nih, Bu, lihat. Oke, sekarang kita nyanyi lagu Topi Saya Bundar dulu. Gimana? Ada yang tahu lagu Topi Saya Bundar? Nah, pada tahu nih kayaknya semuanya. Oke, kita langsung aja ya nyanyiin lagu Topi Saya Bundar. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Tek dung, tek dung, tek dung, la la la. Bukan topi saya.
Gimana? Kalian udah pada semangat belum? Kalau udah, kita lanjutin ke pelajaran selanjutnya ya. Oke. Nah, oke. Pembelajaran selanjutnya tentang pecahan. Ada yang tahu apa itu pecahan? Kalau nggak ada yang tahu, Ibu langsung menjelaskan apa itu pecahan ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pecahan. Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Nah, misal di sini ada satu kertas. Ini masih keseluruhan. Ibu akan robek menjadi 2. Ya, jadi 2. Kalau Ibu robek jadi 2, ini namanya pecahan. Jadi, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Oke, dari sini ngerti semuanya? Nah, ada juga bilangan. Bilangan itu terbagi menjadi 2, ada bilangan pembilang dan juga penyebut. Yang mana sih Bu pembilang itu? Penyebut itu yang mana Bu? Nah, pembilang itu yang ada di bagian atas. Ini namanya pembilang. Semua yang di atas itu namanya pembilang. Kalau penyebut itu yang bawahnya. Ini namanya semuanya penyebut. Yang bawah penyebut, yang atas pembilang. Lalu apa sih Bu pembilang itu? Pembilang itu adalah bagian yang terbagi. Bagian yang terbagi. Nah, apa itu penyebut? Penyebut itu bilangan pembagi. Jadi, pembilang itu bilangan yang terbagi dan penyebut adalah bilangan pembagi. Sampai sini paham? Oke. Sekarang Ibu mau ngasih contoh tentang cara menentukan pecahan 1/2. Nah, kalau tadi Ibu udah menjelaskan tentang pengertian, sekarang Ibu langsung mencontohkan bagaimana sih cara menentukan 1/2. Yang kita tahu tadi kan Ibu menjelaskan 1/2 itu Ibu kan memberikan satu lembar kertas. Ibu robek menjadi 2. Ini disebut dengan 1/2. Bagaimana kita tahu? Karena 1 yang tadinya 1 lalu Ibu robek menjadi 2 bagian disebut dengan 1/2. Oke? Paham semua? Nah, kita lanjut ke 1/3. Kalau 1/3 sama seperti tadi, bagaimana caranya? Yaitu ada 1 lembar. Sebentar, Ibu mau robek kertas dulu. Nih, ada 1 lembar kertas kayak tadi. Lalu Ibu robek menjadi 3. Pertama, kita lipat dulu biar bisa dibagi menjadi 3 sama rata. Oke, sekarang Ibu robek menjadi 3 ya. Satu, 2, 3. Jadi yang tadinya 1 lembar lalu Ibu bagi menjadi 3 itu disebut dengan 1/3. Oke? Jadi ada 1 lembar kertas yang dibagi menjadi 3 itu disebut dengan 1/3. Semua sudah tahu kalau tadi yang dibagi menjadi 2 adalah 1/2 dan yang dibagi menjadi 3 adalah 1/3.
ya, dari satu kertas. Ini sama-sama satu kertas, cuman beda di bagiannya. Ibu di sini bagi 2, yang di kiri dibagi menjadi 3. Ya, sudah paham semuanya? Nah, sekarang ibu mau kasih tahu cara menentukan 1/4. Kalau yang 1/2 sama 1/4 tadi kan sudah. Sekarang ibu mau memberikan cara menentukan 1/4. Pada pecahan 1/4 ini ada satu kertas yang dibagi menjadi 4 dan sama rata pembagiannya, sama-sama besarnya, kecilnya sama, besarnya sama, panjangnya sama dari satu lembar kertas tersebut. Nih, tadi selembar kertas yang panjang ibu bagi menjadi 4 bagian. Ini ada 4 bagian ya. Tadinya ini satu kertas. Ini disebut dengan 1/4, yaitu satu kertas yang dibagi sama rata, menjadi 4 bagian. Nah, sekarang ibu sudah menjelaskan 1/4, 1/2 sama 1/3. Ada 1/3 tadi, ini satu kertas yang dibagi menjadi 3. Lalu 1/4 satu kertas yang dibagi menjadi 4, dan 1/2 satu kertas yang dibagi menjadi 2. Sekarang untuk biar ibu tahu kalian udah paham atau belum, sekarang ibu mau ngasih lembaran kertas lagi untuk diisi ya teman-teman. Nah, sebentar ibu bagiin dulu. Oke, sekarang ibu kasih tahu cara mengisi di lembaran yang udah ibu kasih tadi. Di bagian pertama itu isi sesuai dengan apa yang telah ibu jelaskan tadi. Jadi di sini ibu bisa lihat kalian udah paham atau belum ya. Nah, yang di bagian bawah ini kalian bisa sesuaiin bentuk yang mana 1/2, yang mana 1/3, yang mana 1/4. Jadi ibu bisa lihat kalian memahami atau tidaknya pembelajaran yang sudah ibu berikan tadi. Oke? Ibu beri waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan. Oke, semuanya udah selesai. Kalau udah selesai, kumpulkan ke depannya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kalau udah selesai semuanya, kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya ya. Di sini ada yang tahu apa itu bahan alam? Oke, kalau nggak ada yang tahu, ibu, jadi bahan alami itu adalah suatu bahan yang terdapat dari alam, yaitu mempunyai sifat-sifat yang kering. Terus bahan tersebut terdapat di alam yang bebas. Nah, ada juga nih ciri-ciri yang biasa dipakai untuk sebuah karya hiasan. Karya hiasan itu terbuat dari bahan alam, yaitu ciri-cirinya tadi kering, lalu terdapat dari alam bebas, lalu karya hiasan yang didominasi dengan bahan alam itu mudah rusak, biasanya mudah rusak, lalu
dapat dijual dengan harga yang tidak murah gitu. Jadi lumayan mahal. Nah, seperti contoh ibu kemarin, ibu baru bikin hiu dari tanah liat. Ini dari tanah liat ya anak-anak. Ibu hias tanah liatnya berwarna pink menjadi baby shark pinky, lucu ya. Nah, jadi teman-teman, tanah liat itu bisa dibuat menjadi apa saja. Contohnya ini ibu bikin tanah liat itu, bikin hiu dari tanah liat. Nah, caranya ibu pertama mengumpulkan bahan-bahannya dulu nih, terutama bahannya itu yaitu tanah liat. Ada tanah liat, cat warna, alas, juga bisa pakai koran atau kardus. Lalu benang untuk memotongnya, tusuk gigi buat bikin matanya gitu, lalu kuas, cat warna, sama air, sama minyak goreng. Minyak goreng itu buat jadi selesai kita membentuk tanah liat ini, kita lapisi dengan minyak goreng agar terbentuk gitu. Nah, cara yang pertama itu ibu ambil tanah liat secukupnya, lalu ibu bentuk bagian tubuhnya ini, yang panjang ini segini, bikin bulat-bulat gitu, terus ibu bikin bentuk segini. Udah gitu ibu bikin bagian ekornya nih terpisah, jadi ibu bikin bagian ekornya aja kayak gini. Lalu setelah jadi ibu sambungin sama badannya tadi. Terus yang ketiga ibu bikin sirip-siripnya nih, yang atas sama bawah bikin 2, lalu ibu sambungin sama badannya. Udah disambungin semua, terus ibu lapisin pakai minyak goreng. Terus minyak goreng, habis itu ibu keringin dulu selama beberapa menit, beberapa jam lah. Kalau udah kering baru kita warnai sesuka hati. Contohnya ibu mewarnai hiu ini dengan warna pink, lalu bawahnya putih dan mempunyai mata, juga bulu mata, dan ini tadi bibir ya warna merah. Jadi deh berbentuk hiu. Nah, sekarang karena ibu sudah menjelaskan semuanya, sudah menjelaskan pengertian bahan alam, lalu tanah liat, cara-cara membuat hiu dari tanah liat. Nah, karena ibu telah menjelaskan semuanya, sekarang ibu mau bagiin LKPD dulu kepada kalian ya, untuk kalian isi lagi. Semangat ya anak-anak. Sekarang ibu bagiin dulu. Udah dapat semuanya? Nah, sekarang ibu mau ngejelasin cara ngisinya ya. Yang pertama itu yang bagian atas kalian isi dengan benar ya pertanyaan-pertanyaan tadi, sesuai dengan apa yang telah ibu jelaskan tadi. Dan yang di bawahnya itu ada disuruh untuk membuat karya hias menggunakan tanah liat. Di sini ibu nyuruh kalian, meminta kalian untuk membuat hiu dari tanah liat ya. Kalian ngerjain tanah liatnya, kalian isi dulu ya LKPD yang ada. Oke deh, silakan nanti kumpulin ya kertasnya sebelum membuat tanah liat. Oke, ibu beri waktu 15 menit untuk mengisi dulu ya. Oke, sudah 15 menit, silahkan kumpulkan kertasnya ya. Udah pada selesai semuanya kan? Oke, silakan lanjutin untuk membuat tanah liatnya. Nah, bagi teman-teman yang belum selesai mengerjakan tanah liatnya, mengerjakan hiu dari tanah liatnya, bisa kerjakan di rumah bersama orang tua ya, dengan bantuan orang tua. Oke, jangan lupa ya dihias hiunya warna abu-abu, biru, pink kayak ibu tadi juga bisa. Oke. Sebelum kita tutup
pembelajaran hari ini apa yang bisa menjelaskan kembali tentang hidup rukun? Siapa? Oke, coba Nana. Ya, betul. Ya, hidup rukun itu adalah hidup yang saling menghormati, menyayangi sesama manusia, menghargai, juga saling bekerja sama, lalu memiliki perdamaian, aman dan tentram. Tuh. Oke, sekarang ibu mau ngejelasin lagi tentang apa itu pecahan seperdua, sepertiga, sama seperempat. Yang kita tahu seperdua tadi yaitu 1/2, yaitu satu kertas yang dibagi menjadi 2 bagian. Kalau 1/3 yang dibagi menjadi 3 bagian. Kalau 1/4 satu yang dibagi menjadi 4 bagian. Oke. Nah, tadi jangan lupa ya, kalau misalnya hiunya belum selesai bisa dilanjutin di rumah bersama orang tua. Oke, semangat terus ya anak-anak dalam belajar untuk menggapai masa depan yang cerah. Ibu akhiri pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, boleh pulang duluan. Siapa yang mau pulang duluan? Ini Salim.